Kembalinya Dewa Perang. Bab 11. Identitas lain. Mendengar ini, Lin Qingya sedikit tertegun, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tiba-tiba, Chen Xiao menegakkan punggungnya, dan aura kuda besi menyembur keluar dari tubuhnya. Matanya yang dalam menatap ke utara, seolah melintasi ribuan mil pegunungan dan sungai. Ledakan momentum yang tiba-tiba ini membuat Lin Qingya mundur 2 langkah. "Qingya, apakah kamu tahu wilayah utara?" tanya Chen Xiao. Medan perang Shuro yang paling kacau dan mengerikan itu. Sekilas ketakutan melintas di mata indah Lin Qingya, dan tubuh halusnya mulai sedikit gemetar. Kerajaan Xia besar saat ini tampak tenang dan damai, tetapi arus bawah sedang melonjak di balik ketenangan itu. Utara adalah tempat yang paling kacau dan dikenal sebagai tanah dosa. Negara ini berbatasan dengan negara asing, dan di sana terjadi peperangan tiada akhir, dengan pertempuran yang terjadi hampir setiap hari. Setiap tahun, demi melindungi perdamaian di utara, banyak sekali prajurit kerajaan Xia Agung yang mengorbankan nyawa dan menumpahkan darah mereka di medan perang. Tetapi dia tidak tahu mengapa Chen Xiao tiba-tiba menyebutkan wilayah utara. Pada saat ini, Chen Xiao sedikit meninggikan suaranya, dan setiap kata terdengar nyaring. "Sebenarnya, akulah penguasa utara, yang memimpin sejuta prajurit. Selama 7 tahun terakhir, aku telah berani menghadapi hidup dan mati, bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan melindungi kedamaian tempat ini. 80.000 pengawal harimau, berbaris melintasi ribuan gunung dan melintasi puluhan ribu puncak, telah benar-benar membuat musuh ketakutan dan membuat mereka tidak berani menyerang. Di mataku, keluarga kecil Zhou tidak mungkin menimbulkan masalah sama sekali. Mereka yang menaatiku akan makmur. Mereka yang menentangku akan binasa." Setelah mengatakan itu, Chen Xiao berbalik dan menatap Lin Qingya. Namun, tidak ada kegembiraan, atau kekaguman di wajah cantik Lin Qingya. Sebaliknya, matanya yang indah meredup, menampakkan kekecewaan yang mendalam. Ia mendesah, Chen Xiao, ini salahku. Aku tidak menyangka 7 tahun penjara akan membuatmu mengalami masalah mental dan delusi." "Apa?" Mendengar ini, Chen Xiao terdiam. Lin Qingya benar-benar mengira dia gila. "Qingya, percayalah, kondisi mentalku sama sekali tidak ada yang salah." Jelas Chen Xiao sambil tersenyum kecut. "Tidak masalah. Jadi kamu berbohong padaku." Mata Lin Qingya tiba-tiba berubah dingin, dan dia menatapnya dengan nada dingin. Penguasa wilayah utara adalah komandan tertinggi di Daxia, sosok legendaris. Sangat sulit bagi orang biasa untuk bertemu dengannya. Kamu sudah dipenjara selama 7 tahun dan baru saja dibebaskan. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi penguasa utara? Mari kita mundur selangkah dan katakan, bahkan jika Anda tidak dipenjara dan langsung masuk militer, Anda hanya akan bertugas selama 7 tahun. Dipromosikan menjadi perwira militer pangkat 5 dalam 7 tahun itu seperti naik roket. Adapun menjadi penguasa utara, itu hanya khayalan. Chen Xiao, tolong buat kebohonganmu lebih meyakinkan lain kali. Apa kau benar-benar berpikir aku, Lin Qingya, bodoh?" Di akhir pidatonya, emosinya kembali tak terkendali, suaranya tercekat, dan air mata kembali menggenang di matanya. Chen Xiao tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia telah dengan jelas mengakui identitasnya, Lin Qingya sebenarnya tidak mempercayainya. Setiap kata yang kukatakan itu benar, tidak ada satu pun kebohongan. Namun bagi Lin Qingya, itu benar-benar di luar imajinasinya. "Qingya, kalau kamu tidak percaya, aku akan mencari seseorang untuk membuktikan identitasku sekarang juga." Chen Xiao mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon komandan tertinggi Dong Hai dan memerintahkannya untuk datang. Dengan statusnya itu, ia memperluas wilayah kekuasaannya dan disegani setinggi langit. Bahkan di ibu kota kekaisaran, para adipati dan pangeran akan menyambutnya dengan hormat ketika mereka melihatnya. Bagi pejabat tertinggi di Laut Cina Timur, merupakan suatu kehormatan besar untuk mendapat kesempatan bertemu dengannya. Namun, melihat Chen Xiao mengeluarkan ponselnya, wajah Lin Qingya dipenuhi rasa jijik, dan dia berkata dengan dingin, "Chen Xiao, sampai kapan kau akan berpura-pura? Dasar pembohong munafik. Pergi sana, aku tidak ingin melihatmu lagi." Setelah mengatakan itu, Lin Qingya berbalik dan ingin kembali ke villa. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada hati yang mati. Chen Xiao di depannya membuatnya benar-benar kecewa. Tanpa diduga, saat dia berbalik, dia mendapati sesosok mungil berdiri di pintu villa. Dia selembut batu giok, polos dan imut seperti anak kecil. "Ini An-An. Ayah. Ayah ada di sini." An-An berteriak dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Xiao. Ayah dan anak perempuan terhubung oleh hati. Memegang An-An, Chen Xiao sangat gembira, tetapi gerakannya hati-hati. Menurutnya, bahkan harta yang paling berharga di dunia tidak seberharga sehelai rambut An-An. Kemunculan An-An tiba-tiba meredakan suasana yang awalnya tegang. Tiba-tiba, An-An memiringkan kepalanya yang kecil, mengedipkan mata hitamnya yang besar, menatap Lin Qingya yang wajahnya dipenuhi air mata, dan bertanya, "Bu, kenapa ibu menangis? Apakah ayah menindasmu?" Menghadapi pertanyaan ini, Lin Qingya sedikit tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebelumnya, Zhou Yunxiang dibutakan oleh nafsu dan ingin memaksakan diri padanya. Jika Chen Xiao tidak melangkah maju, dia mungkin sudah dilecehkan sekarang, dan bahkan An-An di villa mungkin akan berada dalam bahaya.
Dalam arti tertentu, Chen Xiao tidak hanya tidak menindasnya, tetapi juga melindunginya dan An. Namun, Chen Xiao tidak mempertimbangkan latar belakang Zhou Yunxiang dan bertindak terlalu gegabah. Hal yang sama, dilakukan oleh orang yang berbeda, akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Ketika seorang guru melihat ketidakadilan dan menolong orang lain dengan pedangnya, itulah yang disebut kesatriaan. Namun jika orang biasa ikut campur, mereka akan mencampuri urusan orang lain dan melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Oleh karena itu, pendekatan Chen Xiao benar, tetapi kesalahannya adalah dia terlalu lemah, tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, dan tidak mampu melawan keluarga Zhou. Menjadi lemah adalah dosa asal. Mengapa? Memikirkan hal ini, Lin Qingya mendesah pelan, dan kebencian terhadap Chen Xiao di hatinya segera sirna, tetapi wajah cantiknya masih penuh dengan kesedihan. Tiba-tiba, An mengerucutkan bibir merah mudanya, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Chen Xiao, dan berkata dengan suara bayi, "Ayah, cepat cium ibu, kalau begitu. Ibu tidak akan marah lagi." Apa? Mendengar ini, Chen Xiao sedikit tertegun. An benar-benar membuat saran yang berlebihan. Dia benar-benar putri kandungnya. Kemudian, tanpa sadar dia berbalik dan menatap bibir Lin Qingya. Bibir kemerahan bagaikan mawar yang indah. Bahkan tanpa lipstik, bibir ini tetap menggoda dan membuat orang ingin menciumnya. Merasakan tatapannya, Lin Qingya melotot tajam ke arahnya, lalu menatap An dan berkata dengan marah, "An, apa yang kamu bicarakan?" "Teman sekelasku Xiao Pang bilang beginilah cara ayahnya membujuk ibunya di rumah," kata An sambil cemberut. "Haha, si gendut benar." Chen Xiao berjalan cepat ke arah Lin Qingya, dengan tatapan agresif di matanya. Apa? Apa yang akan kamu lakukan?" Mata Lin Qingya panik dan dia cepat-cepat mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, punggungnya menempel ke dinding, tidak ada tempat untuk mundur. Chen Xiao tidak menjawab. Ia mengulurkan tangan kanannya dan bersandar ke dinding, melakukan dong dinding. Aroma khas seorang pria dewasa menyelimuti Lin Qingya dari segala arah. Dari jarak sedekat itu, dia bahkan bisa melihat bayangannya sendiri di pupil mata Chen Xiao. 7 tahun yang lalu, keduanya melakukan kontak fisik dan melakukan upacara Zougong. Jika tidak, An tidak akan lahir. Namun setelah tidak bertemu selama 7 tahun, dia tiba-tiba menjadi dekat dengan Chen Xiao, dan di depan An, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tak berdaya, Lin Qingya hanya bisa memejamkan mata, mengepalkan tinjunya, dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia tengah menahan rasa takut dan sakit. Melihat ekspresinya yang tersiksa, Chen Xiao mundur beberapa langkah dan berkata sambil tersenyum masam. "Qingya, apakah kamu begitu membenciku? Jangan khawatir, aku bukan orang seperti Zhou Yunxiang. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Beri aku kesempatan. Aku tidak akan membiarkan keluarga Zhou menyakitimu, dan aku tidak akan membiarkan keluarga Zhou menyakiti An. Jangan sebut-sebut keluarga Zhou. Sekalipun langit runtuh, aku akan tetap menopangnya." Bab 12. Sekalipun langit runtuh, aku akan tetap menopangnya. Suara Chen Xiao nyaring, seakan-akan dia telah mengucapkan sumpah penting yang akan dibelanya dengan nyawanya. Dalam sekejap, bagian terlembut hati Lin Qingya tampaknya tersentuh. Dia sedikit membuka mata indahnya dan melihat ketulusan di mata Chen Xiao. "Mengapa?" Lin Qingya mendesah pelan, dan memilih untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Ia berbisik, "Kamu belum sarapan, kan? Masuklah, aku akan membuatkanmu semangkuk mie." "Apa?" Chen Xiao sedikit tertegun. Dia tidak menyangka. Lin Qingya tidak hanya mengizinkannya masuk, tetapi juga bersedia memasak mie untuknya. "Jika kamu tidak mau makan, lupakan saja." Lin Qingya tampak bangga, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam villa. "Aku bersedia. Aku bisa makan 10 mangkuk mie buatan istriku, bukan cuma 1. Kata Chen Xiao cepat. "Kamu makan banyak sekali, dasar babi." Lin Qingya melotot padanya dengan tidak senang. Kalau ada yang berani panggil si Agung sebagai dewa perang dan penguasa negeri utara seperti itu, mungkin mereka akan dihukum berat. Tetapi setelah mendengar perkataan Lin Qingya, Chen Xiao tidak marah sama sekali, malah hatinya merasa sedikit lebih hangat. Hubungan antara keduanya jelas menjadi lebih dekat. Tak lama kemudian, Lin Qingya mengenakan celemek, menyisir rambut panjangnya menjadi ekor kuda, lalu berjalan ke dapur, berpakaian bak juru masak cantik. Merupakan suatu berkat yang telah saya peroleh dalam beberapa kehidupan karena memiliki seorang wanita cantik yang memasak untuk saya. Aduh! Tiba-tiba, Lin Qingya menjerit. Karena koma di rumah sakit selama beberapa bulan dan tidak memasak selama sekian lama, keterampilan memasaknya pasti sedikit berkarat. Percikan minyak yang keluar dari panci membakar bintik merah di punggung tangannya yang cantik. "Qingya, kamu baik-baik saja?" Chen Xiao bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. "Ada salep luka bakar di laci kamar tidur utama di lantai 2. Bisakah kau membantuku mengambilnya?" Tanya Lin Qingya. "Bagus." Chen Xiao segera bergegas ke atas dan mendorong pintu kamar utama. Yang menarik perhatian saya adalah foto kelompok besar yang memenuhi setengah dinding. Itu adalah foto pernikahan Chen Xiao dan Lin Qingya 7 tahun lalu. Dalam foto tersebut, Chen Xiao tampak muda dan energik, dengan mata cerah dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Saat itu, ia adalah kebanggaan keluarga Chen.
Ia baru saja memasuki dunia bisnis dan telah menyelesaikan beberapa investasi penting, menghasilkan keuntungan ratusan juta dolar bagi keluarga. Di sisi lain, Lin Qingya mengenakan gaun pengantin putih bersih. Wajahnya begitu memukau, segar, dan anggun, bak bidadari yang dikirim Tuhan ke dunia. Matanya tertuju pada Chen Xiao, dengan senyum bahagia di wajahnya. 7 tahun telah berlalu dan foto-fotonya menjadi sedikit menguning. Namun dari awal hingga akhir, Lin Qingya menggantungkan foto pernikahan ini di kamar tidurnya. Ini juga berarti bahwa di dalam hatinya, dia tidak pernah melupakan Chen Xiao dan selalu menganggap Chen Xiao sebagai suaminya. Melihat foto pernikahan ini, Chen Xiao dipenuhi pikiran dan banyak adegan dari masa lalu muncul dalam benaknya. Pertama kali kita berpegangan tangan, pertama kali kita berpelukan, pertama kali kita berciuman, pertama kali kita menyapa mentari pagi bersama. Karena dia menyukai rambut panjang, dia memanjangkan rambutnya menjadi ekor kuda, yang panjangnya mencapai pinggang dan hitam seperti salju. Karena dia suka makan mie, dia pergi ke dapur dan belajar siang dan malam untuk membuatnya tersenyum. Apalagi yang bisa diminta seorang suami ketika ia memiliki istri seperti ini. Memikirkan kenangan manis itu, sudut mulut Chen Xiao sedikit terangkat dan dia tidak bisa menahan senyum. Tetapi saat aku memikirkannya, kenangan buruk itu juga muncul di pikiranku. 7 tahun lalu, malam pernikahan. Seharusnya itu adalah malam pernikahan. Tetapi ketika Chen Xiao terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di kamar hotel. Yang lebih penting, ada seorang wanita muda telanjang di sampingnya. Putri tertua keluarga Tang di ibu kota provinsi, Tang Xianer. Ada noda darah merah tua pada kain putih itu. Kelopak bunga berguguran. Sebelum Chen Xiao sempat bereaksi, pintu hotel tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Banyak wartawan yang mendapat berita itu dari suatu tempat dan bergegas ke tempat kejadian secepatnya, mengambil banyak foto. Setelah itu, Tang Xianer menuntutnya karena telah menghancurkan kepolosannya. Buktinya meyakinkan. Buktinya tak terbantahkan. Chen Xiao ingin membersihkan namanya, tetapi semua rekaman pengawasan hotel dari malam itu telah dihapus. Tampaknya ada tangan gelap di balik layar, yang mengendalikan segalanya dan mencoba mendorong Chen Xiao ke jurang. Keluarga Tang adalah keluarga terkemuka di ibu kota provinsi yang telah diwariskan selama ratusan tahun dan memiliki warisan yang kaya. Keluarga Chen dianggap sebagai keluarga kaya di Donghai, tetapi jauh dari mampu bersaing dengan keluarga Tang. Terlebih lagi, Tang Xianer adalah putri kecil keluarga Tang. Konon, ia akan segera menikah. Calon istrinya adalah putra seorang bangsawan di ibu kota. Dengan terjadinya insiden sebesar itu, keluarga Tang dan keluarga ibu kota kekaisaran tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Para petinggi menekan Donghai untuk menghukum berat insiden ini dan tidak memberikan keringanan hukuman. Jadi proses interogasi hanya formalitas saja. Beberapa hari kemudian, Chen Xiao dijatuhi hukuman berat dan dikirim ke penjara. Chen Xiao masih ingat hari ketika ia di penjara. Ayahnya sudah sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Sedangkan keluarga Chen, tak seorang pun mengantar kepergian mereka. Hanya Lin Qingya yang sedang hamil, yang hanya mengenakan satu lapis pakaian, meneriakkan namanya di tengah angin dingin, dan berkata bahwa dia percaya padanya dan akan selalu menunggunya. Bayangkan saja, di malam pernikahannya, suaminya memperkosa wanita lain. Tak seorang pun bisa membayangkan betapa beratnya tekanan yang harus ditanggung Lin Qingya dan betapa banyak rumor yang harus ia hadapi. Akan tetapi, Lin Qingya tetap memilih untuk mempercayai Chen Xiao, meyakini bahwa dia tidak bersalah dan telah dijebak. Penantian ini berlangsung selama 7 tahun. Selama 7 tahun, dia bekerja keras dan membesarkan An sendirian. Sebaliknya Chen Xiao, menjalani hidup dan mati, menumpahkan darah di medan perang, dan bepergian melintasi gunung dan sungai. Dia pernah menghunus pedangnya dan menunggangi kudanya, memimpin 80.000 prajurit harimau menuju ibu kota musuh, memenggal kepala penjahat kejam, menstabilkan negara, dan memberikan kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga mengenakan pedang di pinggangnya dan jubah naga, pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menerima gelar dan hadiah, menjadi penguasa wilayah termuda Daxia, dan menduduki peringkat pertama di antara 10 jenderal terkenal. Namun tidak seorang pun mendapat semua kemuliaan itu. Dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan kembali sebagai raja dan memerintah dunia. Kita harus membiarkan dia bersinar terang. Chen Xiao, kenapa kamu tidak turun? Suara desakan Lin Qingya membangunkan Chen Xiao dari ingatannya. Segera hadir. Chen Xiao membuka laci, menemukan salep luka bakar, dan bergegas turun. Qingya, biar aku yang mengaplikasikannya. Chen Xiao meraih tangan halusnya dan mengoleskan salep secara merata pada luka. Melihat gerakannya yang hati-hati dan lembut, wajah cantik Lin Qingya sedikit memerah. Tak lama kemudian, dia memasak mie dan menyajikannya di meja. Chen Xiao mengambil sumpit dan mencicipi makanan dalam diam. Rasa yang telah lama hilang. Selama bertahun-tahun, ia telah menyantap makanan dari koki bintang 3 Michelin dan jamuan makan Manchu Han di acara-acara kenegaraan. Namun, semua kelezatan darat dan laut tidak lebih baik dari semangkuk mie polos ini. Apa yang kamu makan bukanlah rasanya, melainkan kasih sayang mendalam yang terkandung di dalamnya. Tiba-tiba, Lin Qingya menatapnya dan berkata, Chen Xiao, nanti. Temani aku kembali ke rumah orang tuaku. Pamanku baru-baru ini dipromosikan menjadi wakil komandan Biro Konstruksi Perkotaan Donghai.
Jika pamanmu bersedia membelamu, Zhou Yunxiang dan keluarga Zhou mungkin tidak akan berani bertindak gegabah. Mendengar ini, Chen Xiao mengerutkan kening. Saat itu, Lin Qingya hamil, tetapi keluarganya memaksa dia untuk menggugurkan kandungannya sehingga dia bisa menikah dengan orang lain. Namun Lin Qingya yang keras kepala dengan tegas melahirkan An, dan kemudian memulai dari awal dan mendirikan Meiyan International. Selama 7 tahun terakhir, bahkan di masa-masa tersulit sekalipun, dia tidak pernah tunduk pada keluarganya. Siapa sangka sekarang, demi keselamatan Chen Xiao, dia benar-benar akan meminta bantuan keluarga Lin. Untuk sesaat, Chen Xiao merasa tidak nyaman dan sangat sedih. Wah, aku sudah lama tidak kembali. Waktunya mengunjungi pasangan tua itu. Chen Xiao berkata, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guo Yue. Ayue, siapkan 2 hadiah untukku. Aku ingin memberikannya kepada ayah mertuaku dan ibu mertuaku. Bab 13. Beberapa saat kemudian, Lin Qingya dan Chen Xiao keluar dari villa dan bersiap untuk pergi ke rumah orang tua mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh setinggi gunung melesat mendekat. Itu Guo Yue. Tuan, 2 hadiah sudah siap. Guo Yue membawa 2 hadiah yang dibungkus dengan indah. Sebuah kaleng teh dan sebuah kotak perhiasan. Chen Xiao mengangguk dan menerima hadiah itu. Guo Yue tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Dewasa. Mendengar nama ini, Lin Qingya mengangkat alisnya dan tampak curiga. Qingya, bukankah sudah kukatakan? Akulah penguasa wilayah utara, memimpin sejuta prajurit. Suara Chen Xiao mengandung keyakinan yang tak tertandingi. Namun, Lin Qingya memutar matanya ke arahnya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu berbohong kepadaku, tetapi ketika kamu bertemu orang tuaku, jangan mengatakan omong kosong, oke? Tidak percaya. Chen Xiao menyentuh hidungnya tanpa daya. Apa yang saya katakan? Semuanya benar. Kalau dia ada di utara, sekadar menyebut namanya saja akan membuat musuh ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Bahkan para pangeran dan adipati di ibu kota kekaisaran sangat hormat ketika mereka melihatnya. Siapa sangka sekarang, Lin Qingya masih mengira dia berbohong. Baiklah, ayo berangkat. Lin Qingya menyalakan sedan BMW seri 5, dan Chen Xiao duduk di kursi penumpang. Ada bau harum samar di dalam mobil, bukan bau parfum, tetapi bau badan Lin Qingya. Cium wanita dari aromanya. Konon pada masa dinasti Qing ada seorang, selir wangi, yang tubuhnya harum sekali, bahkan dapat menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Meskipun aroma tubuh Lin Qingya tidak terlalu berlebihan, namun juga menyegarkan. Anda mungkin tidak menyadarinya pada waktu biasa, tetapi hal itu sangat jelas terlihat di ruang sempit seperti kereta kuda. Chen Xiao mengendus tanpa sadar. Melihat tindakan ini, wajah cantik Lin Qingya sedikit memerah, dan ia merasa semakin malu. Setengah jam kemudian, BMW seri 5 melaju memasuki kawasan perumahan. Bukan kawasan perumahan mewah, melainkan kawasan perumahan biasa. Keduanya berjalan berdampingan memasuki sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Ayah mertua, ibu mertua, lama tak berjumpa. Begitu memasuki rumah, Chen Xiao berinisiatif untuk menyapa. Sebelum ini, Lin Qingya sudah menelepon kedua tetua itu agar mereka bisa siap mental. Tetapi, ayah mertuaku Lin Yaohua masih duduk dengan kaki disilangkan, koran terbentang di tangannya, tanpa mengangkat kelopak matanya. Postur itu seolah memperlakukan Chen Xiao seperti udara. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat canggung. Ayah, Chen Xiao memberi salam. Kata Lin Qingya dengan suara rendah. Mendengus. Lin Yaohua mencibir, mendongak dan melirik Chen Xiao, kilatan jijik di matanya, dan berkata dengan dingin, aku tidak punya menantu seperti itu. Di sebelahnya, ibu mertuanya, Shen Lan, juga memasang wajah tegas dan mulai mengumpat, sudah 7 tahun, dan kau masih berani kembali. Menantu laki-laki lain membelikan rumah dan mobil untuk ibu mertua mereka. Tapi kau, karena Qiang Jian, dijebloskan ke penjara, dan kau mempermalukan keluargaku. Kata-kata Shen Lan tajam dan tanpa ampun. Untuk sesaat, Lin Qingya merasa sangat rumit dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meskipun ia yakin Chen Xiao telah dianiaya, insiden itu menimbulkan banyak kegemparan, dan orang tuanya pun menjadi sasaran ejekan dan sarkasme. Mereka bahkan tak kuasa menahan tawa di depan tetangga. Sekarang, apa yang bisa dia katakan? Namun di sisi lain, Lin Qingya takut kalau Chen Xiao tiba-tiba menyerang. Sebelumnya, dia melihat Chen Xiao menamparkan wajah Zhou Yunxiang saat mereka berselisih paham. Jika Chen Xiao marah sekarang dan memutuskan hubungan dengan kedua tetua itu, akibatnya tidak akan terbayangkan. Namun, menghadapi ketidakpedulian ayah mertuanya dan penghinaan ibu mertuanya, Chen Xiao hanya tersenyum tipis. Dia telah berada di militer selama 7 tahun dan telah mengalami begitu banyak hal, jadi bagaimana mungkin dia mudah marah. Terlebih lagi, dia merasa sedikit bersalah terhadap kedua orang tua itu. Ayah mertua, ibu mertua, aku tahu aku berutang banyak padamu dan Qingya selama bertahun-tahun. Saat aku kembali kali ini, aku pasti akan membalas budi kalian dengan baik. Kata Chen Xiao dengan suara berat. Mengimbangi. Shen Lan mencekik lehernya dan berteriak, apa kau sanggup membayar 7 tahun masa muda Qingya? Lagi pula, kau bukan lagi putra sulung keluarga Chen. Kau anak terlantar yang diusir oleh keluarga Chen.
Kau baru saja dibebaskan dari penjara dan kau sia-sia. Bu, sudah cukup, jangan bicara lagi. Lin Qingya mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Shen Lan balas bertanya, Qingya, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Bagi kami para wanita, pernikahan itu seperti kehidupan kedua. Dengan penampilanmu, apalagi 7 tahun yang lalu, bahkan jika kamu menikah lagi sekarang, kamu bisa dengan mudah menikah dengan keluarga kaya dan menjadi wanita muda, sehingga ayahmu dan aku bisa menikmati hidup yang baik. Setelah berkata demikian, Shen Lan berbalik dan menatap Chen Xiao lagi, matanya dingin, lalu berkata dengan dingin, Chen Xiao, jika kamu benar-benar memperlakukan Qingya dengan baik, maka jangan ganggu Qingya lagi dan ceraikan dia. Perceraian. Dua kata ini sangat kasar. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Lin Qingya terkejut dan berbicara cepat. Qingya, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pecundang ini sama sekali tidak pantas untukmu. Hari ini, kamu harus bercerai. Nada bicara Shen Lan sangat tegas. Kebencian yang terakumulasi selama 7 tahun terakhir akhirnya meledak pada saat ini. Untuk sesaat, Lin Qingya berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Dia wanita yang sangat tradisional. Sejak menikah dengan Chen Xiao, dia tidak punya pikiran lain. Selama bertahun-tahun, ia telah dikejar oleh banyak talenta muda, tetapi ia menolak semuanya. Tiba-tiba, Chen Xiao menatap Shen Lan dan bertanya, kamu bilang aku tidak pantas untuk Qingya. Kalau begitu, katakan padaku, pria seperti apa yang cocok? Mendengus. Shen Lan mencibir dan berkata dengan angkuh, Qingya kita adalah gadis tercantik di Laut Cina Timur. Penampilan dan bentuk tubuhnya sungguh kelas 1. Kalau kamu mau nikah sama Qingya, kamu harus jadi miliarder atau pemuda berbakat yang sudah mencapai level departemen sebelum usia 30. Kalau tidak, nggak mungkin. Itu saja. Chen Xiao mengangkat alisnya dan tertawa diam-diam. Selama 7 tahun terakhir, ia telah meroket pesat dan kini berdiri di puncak Daxia. Status yang ia pegang sungguh tak terbayangkan oleh orang biasa. Selama dia membuka mulutnya, kekayaan besar akan berada dalam jangkauannya. Setiap kali dia menelepon, semua pemimpin tinggi di Donghai datang untuk memberikan penghormatan. Persyaratan yang diajukan Shen Lan tampak terlalu sederhana dan mudah baginya. Namun, ekspresi Chen Xiao menyebabkan Shen Lan salah paham. Dasar bocah kecil, beraninya kau tertawa. Dasar pecundang. Apa kau masih ingat sepupu Qingya, Lin Yan? Tentu. Chen Xiao mengangguk, cahaya dingin yang tajam bersinar di matanya. Lin Yan adalah putri paman ketiga Lin Qingya. Perusahaan internasional Meiyan yang didirikan oleh Lin Qingya diambil alih oleh keluarga paman ketiganya. Pada hari pertama Chen Xiao kembali ke Donghai, dia bergegas ke rumah sakit dan melihat Lin Yan menindas An-An. Jika dia tidak tiba tepat waktu, akibatnya akan sangat buruk. Dia belum menyelesaikan masalah itu dengan Lin Yan. Dari segi penampilan, Lin Yan tidak perlu terlihat elegan sama sekali, tapi pacar Lin Yan saat ini adalah tuan muda keluarga Cheng. Dia memiliki latar belakang keluarga terpandang dan kekayaannya ratusan juta. Bahkan sehelai rambut di kakinya saja akan lebih tebal dari lenganmu. Kata Shen Lan sinis. Oh. Mendengar ini, Chen Xiao sedikit terkejut. Keluarga Cheng dianggap sebagai keluarga kaya di Donghai, hanya sedikit lebih rendah dari keluarga Chen. Jika Lin Yan bisa menikah dengan tuan muda keluarga Cheng, dia akan seperti burung phoenix yang naik ke pohon baru. Oleh karena itu, di mata ibu mertua, tidak layak bagi Lin Qingya, yang jelas-jelas lebih cantik, untuk menikahi seorang sampah seperti Chen Xiao. Bu, aku tidak akan menceraikan Chen Xiao. Lin Qingya tiba-tiba berbicara, dengan nada keras kepala. Tidak. Shen Lan menggelengkan kepalanya dengan keras dan memerintahkan, hari ini, kamu harus menceraikan Chen Xiao, kalau tidak, kita akan memutuskan hubungan ibu anak kita. Bu, Chen Xiao. Bagaimanapun juga, dia kan ayah An-An. Apa ibu mau An-An tidak punya kasih sayang seorang ayah sejak kecil? Tiba-tiba, mata Lin Qingya memerah dan suaranya sedikit tercekat. Ini. Shen Lan tertegun dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ah. Lin Yaohua menghela napas dan berkata, baiklah, demi An-An, aku akan memberinya kesempatan lagi. Lin Yaohua berkata demikian bukan karena dia menerima Chen Xiao, tetapi karena dia tidak ingin melihat Lin Qingya dalam masalah. Terima kasih ayah. Lin Qingya mengangguk cepat dan melanjutkan, ayah, aku datang ke sini untuk meminta sesuatu. Ada apa? Tanya Lin Yaohua. Itu. Lin Qingya ragu sejenak, lalu berkata, Chen Xiao secara tidak sengaja menyinggung Zhou Yunxiang, jadi aku ingin meminta pamanku untuk menengahi dan memohon belas kasihan keluarga Zhou. Apa? Mendengar ini, raut wajah Lin Yaohua berubah drastis, tahukah kau bahwa keluarga Zhou memiliki hubungan dekat dengan pasukan bawah tanah? Siapapun yang menyinggung keluarga Zhou tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Shen Lan juga melompat, menunjuk hidung Chen Xiao, dan mengumpat, bajingan. Kau pembuat onar. Begitu kau kembali, kau akan membuat masalah bagi keluargaku. Keluar, keluar, jangan biarkan keluarga kita mendapat masalah. Bu, Chen Xiao memukul Zhou Yunxiang hanya untuk menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah diperkosa oleh Zhou Yunxiang. Kata Lin Qingya dengan mata merah. Wajah Lin Yaohua muram. Ia merenung cukup lama sebelum perlahan berkata, ini masalah yang sulit.
Meskipun kakak telah dipromosikan, wajahnya mungkin tidak efektif menghadapi keluarga Zhou. Bagaimana kalau begini? Perjamuan promosi kakak akan diadakan beberapa hari lagi. Kalian semua harus hadir bersama. Lalu aku akan pergi dan memohon pada kakak. Mendengar ini, wajah Lin Qingya dipenuhi rasa gembira. Ia segera menarik lengan baju Chen Xiao dan berkata, Chen Xiao, kenapa kau berdiri di sana? Kenapa kau tidak berterima kasih pada ayah? Terima kasih, ayah mertua. Aku membawakan beberapa hadiah untuk ayah dan ibu mertua. Terimalah. Chen Xiao berkata demikian dan mengembalikan kaleng teh dan kotak perhiasan itu. Namun, Lin Yaohua dan Shen Lan hanya meliriknya sekilas lalu mengalihkan pandangan. Kaleng tehnya sangat kecil dan hanya dapat menampung beberapa ons teh. Mengenai kotak perhiasan itu, meskipun dibuat dengan sangat indah, Chen Xiao baru saja dibebaskan dari penjara. Di mata kedua tetua itu, barang berharga apa yang bisa ia berikan sebagai hadiah? Benar-benar murah. Ibu, ayah, Chen Xiao, dan aku pergi dulu. Sampai jumpa di pesta promosi paman beberapa hari lagi. Lin Qingya berdiri, menarik Chen Xiao bersamanya, dan meninggalkan rumah. Setelah kedua lelaki itu pergi, Shen Lan berkata kepada Lin Yaohua, orang tua, buanglah barang-barang pemberian anak itu kepadamu. Kalau tidak, kamu akan mendapat sial kalau menyimpannya di rumah. Kau benar-benar bodoh. Setidaknya itu niat Chen Xiao. Lin Yaohua berkata demikian, tetapi tetap berjalan maju dan bersiap membuang hadiah yang diberikan Chen Xiao kepadanya. Namun saat berikutnya, dia tertegun, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ya ampun, bukankah ini teh nomor 1, Wui Mountain Dahongpao? Bab 14. Shen Lan juga tercengang saat mendengar seruan Lin Yaohua. Wuishan Dahongpao adalah salah satu dari 10 teh terkenal di Tiongkok. Teh ini memiliki reputasi sebagai teh terbaik dan tak ternilai harganya. Hanya ada pohon berusia 6.000 tahun di puncak gunung. Hasil tahunannya sangat langka dan tidak dijual ke dunia luar. Hanya diberikan kepada para pejabat tinggi di ibu kota kekaisaran. Seseorang pernah melelang teh Dahongpao, dan harga satu liangnya mencapai 10 juta. Chen Xiao mengirim 3 liang teh. Apakah dia menghabiskan 30 juta? Lin Yaohua terkejut dengan angka astronomi ini. Memotong. Shen Lan mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan bergumam, Pak Tua, kau benar-benar percaya. Anak itu baru saja keluar penjara, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Jelas-jelas dia membeli yang palsu. Kau benar-benar menganggap kami bodoh. Sambil berbicara, Shen Lan melangkah maju dan membuka kotak perhiasan lainnya. Ledakan. Kotak perhiasan itu terbuka, menampakkan gelang giok hijau zamrud. Warnanya cerah dan jernih. Mata Shen Lan langsung terbelalak. Meskipun sudah tua, ia tetaplah seorang wanita dan tak kuasa menahan godaan perhiasan. Terlebih lagi, gelang giok ini begitu indah, tanpa satupun cacat, sehingga mustahil untuk mengalihkan pandangan Anda darinya. Butuh waktu lama bagi Shen Lan untuk tersadar. Ia tak kuasa menahan desahan, cek-cek. Apa semua yang palsu sekarang begitu realistis? Dia masih mengira gelang itu palsu. Kalau asli, harganya pasti selangit. Dari mana Chen Xiao, anak malang itu, mendapatkan uang sebanyak itu? Sayang, lihat, ada kode QR di kotak perhiasan ini. Setelah berkata demikian, Lin Yaohua mengeluarkan ponselnya dan memindai kode. Tak lama kemudian, sebuah pesan muncul di layar ponsel. Gelang giok hijau kekaisaran jenis kaca terjual di lelang Sotheby's seharga 18,88 juta yuan. Astaga! Lin Yaohua tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, dan gelombang keterkejutan yang luar biasa muncul di hatinya. Ia begitu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Nilai batu giok terutama bergantung pada 2 faktor. Ketik dan warnai. Jenis ini mengacu pada tekstur jadeit, dengan jenis kaca sebagai yang terbaik. Teksturnya setransparan air, lembut dan hangat, tanpa cacat, memberikan kesan kemurnian, es, dan giok. Warna, tentu saja, mengacu pada warna. Hijau kekaisaran adalah yang paling indah, jenis yang begitu hijau hingga tampak seperti akan menetes. Jenis kaca ini langka, dan jika dipadukan dengan hijau imperial, akan menjadi kombinasi yang sempurna. Nilainya akan melonjak dan akan menarik banyak kolektor untuk berebut mendapatkannya. Tidak mengherankan bahwa gelang giok hijau kekaisaran jenis kaca terjual dengan harga selangit yakni 18,88 juta yuan. Di dalam rumah, Lin Yaohua dan Shen Lan keduanya membuka mata lebar-lebar, tampak tidak percaya. Daun teh dan gelang ini, mungkinkah asli? Suara Lin Yaohua bergetar, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Berhenti bermimpi. Shen Lan tersadar dan berkata, seolah menyiramkan air dingin ke mereka, kalau semuanya asli, harganya pasti puluhan juta. Sekalipun dia masih tuan muda keluarga Chen, dia tidak akan bisa memberikan hadiah sebesar itu. Jelas-jelas palsu. Tapi, gelang ini sangat indah, dan akan nyaman dipakai sehari-hari. Sambil berbicara, dia mengenakan gelang giok itu langsung di pergelangan tangannya. Dengan gelang sebagai kontras, dia tampak memiliki aura yang lebih mulia. Aku akan memakai gelang ini di pesta promosi kakakmu beberapa hari lagi, kata Shen Lan. Di sisi lain, Lin Qingya dan Chen Xiao berjalan keluar dari komunitas bahu-membahu.
Meskipun perkataan orang tuaku tidak mengenakan, fakta bahwa ayahku bersedia meminta bantuan pamanku berarti dia telah memaafkanmu. Kata Lin Qingya. Qingya, kamu tidak perlu meminta bantuan pamanmu. Aku akan mengurus masalah Zhou Yunxiang. Kata Chen Xiao ringan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lin Qingya memutar matanya dengan tidak senang, mungkinkah kau akan mengatakan kau adalah komandan wilayah utara lagi? Mendengar ini, Chen Xiao menyentuh hidungnya tanpa daya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia benar-benar penguasa negeri utara, seorang yang memiliki kekuatan dan dominasi besar, menduduki peringkat pertama di antara 10 jenderal terkenal. Mengapa Lin Qingya tidak mempercayainya? Itu benar. Tiba-tiba, Lin Qingya seperti teringat sesuatu. Ia mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan menyerahkannya. Chen Xiao, ada 100.000 yuan di kartu ini. Paman suka barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik beberapa hari ini dan pergi memilih hadiah. Tidak perlu, aku akan menyiapkan hadiahnya. Chen Xiao mengembalikan kartu bank itu. Dia tahu bahwa perusahaan Lin Qingya telah diambil alih oleh keluarga paman ketiganya. Semua uang yang diperolehnya sebelumnya dihabiskan untuk tagihan medis yang tinggi. 100.000 yuan ini mungkin tabungan terakhirnya, tetapi dia memberikan semuanya kepada Chen Xiao. Tetapi dia tidak tahu. Chen Xiao tidak kekurangan lukisan dan kaligrafi terkenal, barang antik dan barang koleksi. Setelah menjadi dewa dalam satu pertempuran, ketika Chen Xiao pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menerima hadiah, banyak pejabat tinggi menyanjungnya dan memberinya barang antik berharga yang dapat dimuat ke dalam truk. Siapapun yang Anda pilih adalah harta karun yang langka. Namun pada saat berikutnya, Lin Qingya memaksakan kartu bank itu ke tangannya. Chen Xiao, ambil saja. Kamu baru saja keluar dari penjara, berapa banyak uang yang mungkin kamu miliki? Ingat, kamu harus memilih hadiah dengan hati-hati. Jika kamu tidak punya cukup uang, hubungi aku lagi. Selama paman bersedia membantu, keluarga Zhou mungkin tidak akan berani membalas. Melihat kartu bank di tangannya, Chen Xiao merasa kartu itu berat. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Qingya, kamu sudah sangat menderita selama bertahun-tahun. Chen Xiao menatap wajah cantiknya, merasa semakin bersalah. Oke, jangan sok murahan. Aku akan jaga An-An, kamu pulang sendiri saja. Saat Lin Qingya berbicara, dia menyalakan BMW seri 5 dan segera menghilang dari pandangan. Chen Xiao mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guo Yue. Ayue, ingatkan kamu terakhir kali aku pergi ke ibu kota kekaisaran, Tuan Kekaisaran memberiku sepotong kaligrafi, kan? Suara berat Guo Yue terdengar dari ujung telepon, melapor ke Master Wilayah. Yang dikirim oleh Master Kekaisaran adalah karya asli kaligrafer Wang Zizi, Kuaixue Si Qingtai. Baiklah, suruh seseorang mengangkut kaligrafi itu ke Laut Cina Timur. Aku akan membutuhkannya dalam beberapa hari. Perintah Chen Xiao. Ya, Tuan. Malam harinya, Rose Garden Villa Community. Lin Qingya sedang makan ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata Zhou Yunxiang yang menelepon. Tuan Zhou, apakah Anda mencari saya? Lin Qingya, aku akan menunggumu di Highway Club di pinggiran kota jam 9 malam ini. Kata Zhou Yunxiang dingin dengan nada memerintah. Ah, sudah terlambat, itu bukan ide bagus. Kata Lin Qingya. Ketika seorang pria dan seorang wanita lajang bertemu larut malam, ada terlalu banyak ketidakpastian. Zhou Yunxiang mencibir, bajingan itu memukulku, dan kita belum berdamai. Kalau kau datang malam ini dan minta maaf padaku, mungkin aku akan senang dan melepaskannya. Kalau tidak, bukan hanya anak itu, tapi putrimu juga akan menderita. Di antara baris-barisnya, ada ancaman yang tak tersamarkan. Ketika Lin Qingya mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Dia mungkin tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengabaikan An-An. Demi putrinya, dia harus berkompromi. Tuan Zhou, saya akan datang malam ini. Atau, meminta Chen Xiao untuk datang dan meminta maaf kepada Anda. Nggak perlu cerita ke anak itu. Datang aja sendiri. Sampai jumpa jam 9 nanti malam. Kalau telat, tanggung sendiri akibatnya. Baiklah. Lin Qingya ragu sejenak, namun mengangguk setuju. Pada saat yang sama, di dalam Highway Club, Zhou Yunxiang menutup telepon, sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyum aneh. Cantiknya, malam ini, kau tak akan bisa lepas dari genggamanku. Bab 15. Pukul 9 malam, di depan Highway Club. Lin Qingya tiba di tempat janji tepat waktu. Nona Lin, benar. Tuan Zhou sudah menunggumu di dalam. Seorang resepsionis membawa Lin Qingya ke ruang pribadi di bagian paling dalam klub. Kotaknya sangat besar dan didekorasi dengan megah. Lantainya dilapisi karpet kasmir Persia, langit-langitnya dihiasi lampu kristal bakarat, dan semua furniturnya diimpor dari Eropa. Pada saat ini, Zhou Yunxiang sedang duduk di sofa, mengangkat kepalanya sedikit dan menatap keindahan di depannya dengan mata yang sangat agresif. Malam ini, Lin Qingya mengenakan setelan profesional all. Meskipun dia tidak berdandan dengan sengaja, bentuk tubuhnya yang montok dan wajahnya yang menawan tetap membuat mulut Zhou Yunxiang kering. Tuan Zhou, saya di sini. Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan untuk membiarkan Chen Xiao dan saya pergi? Tanya Lin Qingya. Jangan khawatir.
Malam masih panjang, kita punya banyak waktu. Ayo, duduk di sini. Zhou Yunxiang mengatakan ini dan menepuk kursi di sebelahnya. Lin Qingya sebenarnya tidak rela dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menyinggung perasaannya, jadi dia hanya bisa duduk sambil menahan rasa mualnya. Zhou Yunxiang mengulurkan tangan untuk memegang bahunya, tetapi dia menghindarinya. Tuan Zhou, hargai dirimu sendiri. Baiklah, oke, aku tidak akan memelukmu, tapi minumlah segelas anggur bersamaku, oke. Zhou Yunxiang berkata sambil mengisi segelas besar anggur merah dan menyerahkannya kepada Lin Qingya. Sambil menatap anggur merah tua di gelas, Lin Qingya sedikit mengernyit, takut kalau dia akan membuatnya mabuk. Apa? Kau bahkan tidak mau memberiku sedikit pun wajah. Kalau begitu, kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Zhou Yunxiang berpura-pura marah, lalu berdiri dan berpura-pura pergi. Baiklah, aku akan meminumnya. Tanpa daya, Lin Qingya hanya bisa mengambil gelas anggur merah dan meminumnya sekaligus. Melihat dia sudah menghabiskan anggurnya, Zhou Yunxiang tersenyum aneh, seolah-olah dia telah berhasil melakukan suatu konspirasi. Tuan Zhou, kami sudah kenyang minum anggur. Kalau ada permintaan, silakan saja. Chen Xiao memukulmu karena marah. Aku bersedia membayarmu 500.000 yuan untuk menebusnya. Lin Qingya benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membayar 500.000 untuk sebuah tamparan. Faktanya, dia tidak mempunyai banyak uang dan perlu meminjam dari seseorang. Hehe, apa tuan muda ini terlihat seperti orang yang kekurangan 500.000? Qingya, asal kau berjanji padaku satu hal, semua dendam kita sebelumnya akan terhapus. Kata Zhou Yunxiang. Ada apa? Lin Qingya bertanya cepat. Pada saat ini, Zhou Yunxiang mengeluarkan sebuah kotak hadiah dan mengerucutkan bibirnya, ayo. Buka dan pakai baju di dalamnya dulu. Mendengar ini, Lin Qingya tertegun. Setelah beberapa detik, dia perlahan mengulurkan tangan dan membuka kotak hadiah itu. Ternyata ada satu set pakaian dalam seksi di dalamnya. Sangat tipis dan transparan. Selain itu, ada sepasang stoking jala hitam. Melihat ini, wajah cantik Lin Qingya memerah, dan dia dipenuhi rasa malu dan marah. Membiarkannya mengenakan pakaian seperti ini dan berpose genit di depan lawan jenis. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Qingya, baiklah dan cepat ganti baju. Ada kamar mandi di dalam kotak. Zhou Yunxiang tampak penuh harap, seolah tidak sabar melihatnya mengenakan pakaian baru. Kamu sedang bermimpi. Lin Qingya menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Kenapa? Tidak mau. Zhou Yunxiang mengangkat sebelah alisnya, kilatan jahat berkilat di matanya, seperti ular berbisa yang mengintai mangsanya. Ia mengucapkan kata demi kata, kalau kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Tapi dalam beberapa hari, mungkin akan ada mayat tanpa kepala lagi di Laut Cina Timur, dan seorang gadis kecil lagi yang diculik di pegunungan barat yang dalam. Mendengar kata-kata ini, Lin Qingya merasa seperti disiram air dingin, dan wajahnya langsung pucat pasi. Jika Zhou Yunxiang mengancamnya secara langsung, dia lebih baik mati daripada menyerah. Namun, Zhou Yunxiang menggunakan dua orang yang paling disayanginya sebagai ancaman. Bagaimana dia bisa menolak? Qingya, aku bukan penjahat yang tak termaafkan. Malam ini, aku hanya ingin kau minum dan bernyanyi bersamaku. Selama aku bahagia, aku tidak hanya tidak akan menuntut kesalahan Chen Xiao, aku juga akan membantumu merebut kembali Meiyan International. Saat Zhou Yunxiang berbicara, senyum penuh tekad muncul di bibirnya, seolah-olah dia telah memakannya. Setelah ragu cukup lama dan melalui pergulatan antara pikiran dalam dan luar, Lin Qingya akhirnya mengangguk. Tuan Zhou, saya berjanji. Dia mengambil kotak hadiah itu dan berjalan menuju kamar mandi di dalam kotak itu. Mungkin, Tuan Zhou sebenarnya hanya ingin bernyanyi dan minum, dan tidak akan melakukan hal berlebihan. Dia menghibur dirinya dengan cara ini. Namun, melihat punggungnya yang ramping, Zhou Yunxiang menjilat sudut mulutnya, dan keserakahan di matanya hampir meluap. Mendengus. Si kecil cantik biasanya berpura-pura polos dan murni, dan bahkan tidak mengizinkanmu memegang tanganku. Malam ini, aku akan menaklukkanmu dan memberitahumu betapa hebatnya aku. Setelah beberapa saat, Lin Qingya keluar dari kamar mandi dan berganti ke seragam seksi. Kain tipis itu membuatnya merasa sangat malu. Lengannya tanpa sadar terlipat di depan dada, dan ia merasa tidak nyaman. Gudong. Pada saat pertama, Zhou Yunxiang membelalakan matanya, jakunnya menggelinding, dan dia menelan ludah dengan susah payah. Dia telah membayangkan berkali-kali seperti apa penampilan Lin Qingya jika mengenakan seragam ini. Namun setelah dia benar-benar memakainya, dia masih merasa panas di sekujur tubuh dan pembuluh darahnya melebar. Qingya, kamu sangat cantik, kamu sungguh cantik yang menakjubkan. Zhou Yunxiang tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dan berjalan maju dengan cepat. Tuan muda Zhou. Lin Qingya tanpa sadar mundur beberapa langkah, ekspresi panik muncul di wajahnya, seperti kelinci putih kecil yang ketakutan. Tetapi ekspresi ini semakin membangkitkan keinginan Zhou Yunxiang. Qingya, kamu sangat menawan. Jadilah wanitaku, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Sambil berbicara, Zhou Yunxiang memperlihatkan wajah aslinya, bergegas mendekat dan memeluk Lin Qingya dengan erat. Ah, tidak. Tuan Zhou, bukankah Anda bilang Anda hanya ingin minum dan bernyanyi?
Jangan sentuh saya ingin pulang. Lin Qingya berjuang mati-matian, tetapi sebagai wanita lemah, dia tidak bisa melepaskan diri. Hahaha, mulut pria memang licik. Kau percaya semua yang kukatakan. Qingya, jangan salahkan aku. Kalau kau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri karena terlalu menggoda. Kalau aku tidak mendapatkanmu malam ini, aku bisa gila. Zhou Yunxiang benar-benar diliputi hasrat. Pada saat kritis, Lin Qingya berusaha sekuat tenaga dan menggigit punggung tangan Zhou Yunxiang. Ah! Zhou Yunxiang menjerit kesakitan, cepat menarik tangannya kembali, dan mundur beberapa langkah. Dua baris bekas gigitan terlihat jelas di punggung tangannya, dan darah sedikit merembes keluar. Berani sekali kau menggigitku, jalang. Tatapan mata Zhou Yunxiang tajam dan wajahnya garang. Lin Qingya tidak peduli lagi, ia merentangkan kakinya yang panjang dan indah, lalu berlari menuju pintu kotak. Melihat ini, Zhou Yunxiang tidak menghentikannya. Ia malah melirik jam dinding dan bergumam dalam hati, menghitung waktu, seharusnya sudah waktunya. 3, 2, 1. Saat dia selesai menghitung mundur, tubuh halus Lin Qingya bergetar, seakan seluruh tenaga dalam tubuhnya telah terkuras, dan dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Lin Qingya berteriak dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi dia tidak punya kekuatan sama sekali. Hahaha. Zhou Yunxiang menatapnya, seperti pemburu yang sedang mengamati mangsanya. Kecantikanku, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, aku sudah membius anggur merah yang kau minum tadi. Sekeras apapun kau berusaha, kau takkan bisa lepas dari cengkeramanku. Dasar binatang. Lin Qingya menggertakkan giginya, marah. Haha, kamu boleh memarahiku sekarang, tapi nanti kamu akan memohon padaku. Zhou Yunxiang berkata sambil mengangkat tubuh halusnya dan melemparkannya ke sofa. Sayang, tunggu di sini sebentar. Aku mau mandi dulu. Zhou Yunxiang berkata demikian lalu berjalan ke kamar mandi. Dia tidak terburu-buru. Dia sudah memberitahu pihak klub sebelumnya bahwa apapun suara yang terdengar di kotak ini malam ini, tidak akan ada yang mengganggunya. Pada saat ini, Lin Qingya terjatuh di sofa, hatinya dipenuhi keputusasaan. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah datang ke sini, tetapi sekarang sudah terlambat. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat sekilas telepon genggam di sudut sofa. Dia hanya menjatuhkannya di sini secara tidak sengaja. Lin Qingya mengerahkan sisa tenaganya untuk meraih telepon itu. Tapi, siapa yang harus saya hubungi? Tidak ada gunanya memanggil polisi untuk berurusan dengan tuan muda seperti Zhou Yunxiang. Meminta bantuan orang tua bahkan lebih tidak realistis dan akan membahayakan mereka juga. Tiba-tiba, sosok Chen Xiao terlintas di benak Lin Qingya, lalu dia segera menelepon. Bip, bip, bip. Penantian panjang ini terasa seperti 1 abad saat ini. Akhirnya, panggilannya tersambung. Chen Xiao, selamatkan aku. Aku di... Sebelum Lin Qingya bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhou Yunxiang bergegas keluar dari kamar mandi. Jalang, beraninya kau meminta bantuan. Aku akan memberimu pelajaran. Zhou Yunxiang merampas ponsel itu dan membantingnya ke tanah hingga hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, di sebuah villa di pinggiran Donghai. Chen Xiao meletakkan teleponnya, matanya merah, dan tinjunya terkepal. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika Anda menyentuhnya Anda akan tersinggung. Baginya, istri dan putrinya adalah kelemahan terbesarnya. Sekarang, seseorang benar-benar sedang merencanakan sesuatu terhadap Lin Qingya. Ke-9 klan itu harus dibunuh. Ledakan. Tiba-tiba, aura pembunuh bagai tsunami meletus dari tubuh Chen Xiao, bergelora liar, seakan hendak merobek langit dan mengubah seluruh dunia menjadi abu. Jika penguasa wilayah marah, jutaan orang akan mati. Jika terjadi sesuatu pada Lin Qingya, maka dia akan membuat seluruh kota Donghai terkubur bersamanya. Bab 16. Tuhan, apa yang terjadi? Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Chen Xiao, Guo Yue bergegas masuk, sangat gugup. Qingya, telah diculik. Aku ingin tahu keberadaannya dalam semenit. Chen Xiao mengeluarkan perintah, suaranya tegas dan penuh tekad yang tak tertahankan. Ya, Tuan. Guo Yue segera mengangguk dan mengerahkan pasukan Departemen Pengawasan untuk mencari lokasi Lin Qingya. Hanya dalam waktu setengah menit, Guo Yue menerima kabar, Tuan, Nona Lin saat ini berada di klub Haoyue, sarang Xie Tianlang, tiran bawah tanah laut Cina Timur. Kabarnya Xie Tianlang dan kepala keluarga Zhou memiliki hubungan dekat dan bersahabat. Orang yang menculik Nona Lin pasti Zhou Yunxiang. Betapa hebatnya Zhou Yunxiang, betapa hebatnya keluarga Zhou. Suara Chen Xiao tenang dan damai, tetapi Guo Yue tahu bahwa dewa perang Daxia yang tak terkalahkan ini berada di ambang kehancuran. Tuan, hamba tidak kompeten dan gagal melindungi Nona Lin. Guo Yue berlutut dengan satu kaki, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak menyalahkanmu. Chen Xiao menggelengkan kepalanya, aku lalai. Aku tidak menyangka Zhou Yunxiang akan begitu berani. Setelah berkata demikian, Chen Xiao merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah token. Tokennya tidak besar dan terbuat dari bahan khusus. Token ini bersinar terang di bawah cahaya. Di tengahnya ada ukiran harimau putih. Harimau putih itu memamerkan taring dan cakarnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan tampaknya ingin membunuh semua orang di dunia.
Saat melihat tanda itu, pupil mata Guo Yue tiba-tiba mengecil dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan tersengat listrik. Ordo Macan Putih. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao benar-benar akan menggunakan senjata pembunuh ini. Sejak berdirinya Daxia, ada 5 token yang mewakili kejayaan tertinggi dan melambangkan kekuatan tertinggi. Ordo Naga Biru Timur, Ordo Sushan Selatan, Ordo Kunlun Barat, Ordo Harimau Putih Utara, pesanan Taikyo Jinmu. Pemilik setiap token ada di atas awan. Hanya jenderal yang tak tertandingi yang telah memberikan kontribusi tak tertandingi kepada Daxia yang dapat mempertahankannya. Melihat pesanan itu seperti melihat raja. Tak seorang pun berani menentang perintahku. Ayue, ambil token ini dan pergi cari garnison Laut Cina Timur, lalu minta mereka mengepung klub Haoiwe untukku. Perintah Chen Xiao. Tuan, total ada 10.000 tentara dan kuda di Laut Cina Timur. Berapa banyak orang yang harus dikerahkan? 300. Apakah itu cukup? Guo Yue bertanya dengan hati-hati. Menurutnya, meskipun klub Haoiwe adalah sarang Xie Tianlang, mengirimkan garnison untuk menumpasnya seperti menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam. Begitu melihat pasukan yang gagah perkasa itu, Xie Tianlang beserta gangster lainnya pasti akan ketakutan setengah mati dan tidak berani melawan sama sekali. Tidak cukup. Chen Xiao menggelengkan kepalanya, jelas tidak puas dengan angka tersebut. Apakah 1.000 orang itu cukup? Tanya Guo Yue lagi. 1.000 tentara yang dipersenjatai dengan peluru tajam cukup untuk menghancurkan seluruh tempat dan meratakan Haoiwe Club dengan tanah. Itu masih belum cukup. Tiba-tiba, Chen Xiao menegakkan punggungnya, bagaikan tombak yang menembus langit, memancarkan aura yang merendahkan dunia dan merendahkan para pahlawan, lalu berkata dengan bangga. Zhou Yunxiang itu berani sekali menyentuh wanitaku. Dia pantas mati. Seluruh 10.000 pasukan garnison Laut Cina Timur, kerahkan mereka. Aku akan memastikan bahkan seekor nyamuk pun tidak akan bisa terbang keluar dari klub Haoiwe. Merasakan niat membunuh yang tersirat di balik kalimatnya, Guo Yue terkejut dan amat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan membuat keributan sebesar itu. 10.000 tentara dan kuda, sungguh konsep yang mengerikan. Cukup untuk merebut kota dan desa. Kedatangan puluhan ribu pasukan kavaleri itu pasti akan menimbulkan kegaduhan yang mengerikan dan pasti akan menimbulkan keresahan di kota Donghai. Tuan, jika kita tiba-tiba mengerahkan begitu banyak pasukan, saya khawatir itu akan menyebabkan pertanggungjawaban dari ibu kota kekaisaran. Saran Guo Yue. Aku sudah memutuskan. Chen Xiao langsung menyela, Qingya adalah orang yang paling aku sayangi. Demi dia, aku akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti menjadi musuh dunia. Guo Yue menerima Ordo Harimau Putih yang berat, jantungnya berdebar kencang karena emosi. Ketika perintah Harimau Putih dikeluarkan, gunung dan sungai berubah warna. Saya takut badai berdarah akan meletus di Laut Cina Timur. Beberapa menit kemudian, di malam hari, sebuah helikopter menerobos awan dan terbang dengan kecepatan tinggi. Logo kepala harimau besar dicat di kabin helikopter. Ya ampun, bukankah itu pesawat khusus tentara Harimau Utara? Di tanah, beberapa pejalan kaki tidak dapat menahan diri untuk berseru, menarik perhatian banyak orang. Apa yang terjadi? Apakah akan ada perang? Itu tidak benar. Laut Cina Timur sangat jauh dari teritori utara. Mungkinkah ada tokoh penting dari teritori utara yang datang? Perbatasan utara merupakan daerah paling kacau di kerajaan Xia besar. Terjadi baku tembak dan perkelahian terus-menerus. Namun, beberapa tahun yang lalu, seorang jenderal yang tak tertandingi muncul di Korea Utara, yang memberikan kontribusi yang tak tertandingi. Di bawah kepemimpinannya, tak seorang pun berani melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu, pasukan harimau dan macan tutul di bawah komandonya juga dikenal sebagai pasukan terbaik di dunia. Di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang dapat menumpang di pesawat khusus Tiger Guard. Hanya dalam beberapa menit, pesawat khusus itu terbang puluhan mil dan tiba di atas Haoiwe Club. Chen Xiao berdiri di dalam kabin, berdiri tegak dengan gagah, dengan sosok yang tinggi namun tidak kasar, seperti seekor naga di malam yang gelap. Berdiri sendirian, ia memancarkan aura yang memandang rendah dunia dan memandang rendah orang banyak. Dengung-dengung-dengung. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Suara Guo Yue terdengar, Tuan, lokasi Nona Lin ada di ruang tengah di lantai atas klub. Tapi ada ratusan preman di klub sekarang. Saya baru saja melawan pangkalan garnison Laut Cina Timur, dan butuh setidaknya 10 menit sebelum saya bisa memimpin pasukan ke klub. Jangan khawatir, aku bisa menerobos sendirian. Chen Xiao menutup telepon. Lalu, dia membuat gerakan yang luar biasa. Dia membuka pintu kabin, melangkah keluar, dan tubuhnya melayang sepenuhnya di udara. Dari ketinggian 100 meter, ia jatuh. Suara mendesing. Tubuhnya, seperti bola meriam yang ditembakkan dari tong, menghantam langsung ke lantai atas klub Haoiwe. Untungnya waktu itu gelap. Kalau kejadiannya siang hari, tentu kejadian mencengangkan ini menggemparkan semua orang. Pada saat yang sama, di ruang tengah di lantai atas klub Haoiwe. Lin Qingya mengenakan seragam seksi, terbaring lemas di tempat tidur besar, tubuhnya terentang, tidak mampu mengeluarkan tenaga sama sekali. Betapa cantiknya yang menakjubkan. Zhou Yunxiang menatapnya dengan merendahkan, matanya penuh ketamakan, mulutnya kering, darahnya mendidih. Kulit putih yang terekspos menstimulasi syarafnya. Tidak, kumohon.
Jangan. Lin Qingya masih memiliki sedikit kesadaran tersisa dan memohon dengan putus asa. Hehe. Cantik, obatnya sudah berefek. Jangan melawan tanpa rasa takut, patuhi saja aku. Kata Zhou Yunxiang sambil tersenyum sinis. Kau berani menyentuhku, aku pasti akan menuntutmu. Kata Lin Qingya sambil menggigit giginya. Menuntutku. Zhou Yunxiang mengangkat alisnya, lalu mengeluarkan kamera dan melambaikannya di depannya. Aku sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Malam ini, aku tidak hanya akan menjemputmu, tapi juga akan merekam semua adegan itu. Jika kalian tidak berani menurut, aku akan mengunggah semua fotonya ke internet dan memberitahu semua orang. Saat itu, putrimu akan hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidupnya. Zhou Yunxiang mengancam dengan ganas dengan ekspresi garang di wajahnya. Mendengar ini, Lin Qingya merasa ngeri. Ia tak pernah menyangka pria itu akan begitu tak tahu malu. Pada saat ini, dia terjatuh ke dalam situasi putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia telah memanggil Chen Xiao untuk meminta bantuan sebelumnya. Namun sebelum dia dapat memberitahukan lokasinya, Zhou Yunxiang merampas telepon itu. Tidak akan ada seorang pun yang datang menyelamatkannya. Tiba-tiba, dua garis air mata mengalir dari mata indah Lin Qingya, dan dia bergumam tanpa sadar. Chen Xiao, di mana kamu? Setelah mengatakan ini, obatnya mulai bekerja penuh. Kepala Lin Qingya miring dan dia pingsan. Melihat putri tidur di depannya, Zhou Yunxiang tidak tahan lagi, dan segera berubah menjadi binatang buas dan menerkamnya. Pada saat kritis, dor. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat kejadian, dan Zhou Yunxiang menggigil ketakutan. Dalam sekejap, kaca jendela hancur berkeping-keping. Sosok yang tinggi dan agung jatuh dengan cara yang luar biasa. Seperti dewa yang turun dari surga. Bab 17. Perubahan mendadak ini benar-benar di luar dugaan Zhou Yunxiang. Sosok itu jatuh dari langit. Momentum itu meledak, membawa serta ujung tajam yang dapat menyapu ribuan pasukan. Lampu di rumah tampak redup. Rasanya seolah-olah semua kemuliaan antara surga dan bumi telah direnggut oleh orang di depannya. Chen Xiao, apakah itu kamu? Pupil mata Zhou Yunxiang tiba-tiba mengecil, dan ia tampak seperti melihat hantu. Gelombang keterkejutan yang luar biasa melonjak di hatinya, dan ia begitu terkejut hingga tak bisa lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan tiba-tiba muncul di sini. Tahukah Anda, meskipun Lin Qingya baru saja meminta bantuan, teleponnya diambil sebelum dia sempat memberi tahu alamatnya. Yang lebih penting, Klub Haoiwei adalah markas Taipan bawah tanah Xie Tianlang. Ada ratusan preman di dalamnya dan dijaga ketat, sehingga tidak ada orang luar yang bisa masuk. Siapa yang mengira Chen Xiao akan masuk ke Klub Haoiwei dengan cara yang begitu mengejutkan? Ini seperti dewa yang turun ke bumi. Pada saat ini, pikiran Zhou Yunxiang menjadi kosong dan dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, Chen Xiao juga memperhatikan Lin Qingya terbaring lemas di tempat tidur. Stoking jala hitam, ditambah seragam seksi. Hal ini membuatnya tidak terlalu acuh tak acuh seperti biasanya, tetapi lebih menawan dan mempesona. Karena obatnya sudah bereaksi, kulitnya agak memerah, ditambah dengan wajahnya yang cantik, dia tampak seperti putri tidur dalam dongeng. Panggilan. Chen Xiao menghela napas lega, senang karena dia tiba tepat waktu dan Lin Qingya tidak menemui kemalangan apapun. Dia melepas mantelnya dan menutupi tubuh sempurnanya itu dengan mantel itu. Kemudian, ia berbalik dan menatap Zhou Yunxiang. Ekspresinya tidak berubah, tetapi tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, menampakkan ketajaman yang menusuk dan mengerikan. Ledakan. Saat berikutnya, dengan tubuh Chen Xiao sebagai pusatnya, aura pembunuh yang terkondensasi menjadi substansi meletus, menyebar ke segala arah seperti tsunami. Dalam sekejap, suhu seluruh ruangan turun hingga titik beku, seperti kolam dingin. Mendesis. Zhou Yunxiang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan langsung ketakutan, seakan-akan sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan. Dengarkan penjelasanku, ini semua salah paham. Kata Zhou Yunxiang dengan berani. Chen Xiao mencibir, Kau menipu Qingya untuk datang ke sini, apakah ini salah paham? Aku hanya ingin mengerjai Qingya. Zhou Yunxiang menjelaskan dengan panik, tetapi suaranya bergetar karena ketakutan yang luar biasa. Candaan. Chen Xiao mengangkat alisnya, tatapannya sangat dingin, lalu berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan mengerjaimu, pertama-tama bunuh seluruh keluargamu, lalu musnahkan ke-9 klan, bagaimana? Tidak, jangan. Zhou Yunxiang sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan gemetar. Ia punya firasat kuat bahwa Chen Xiao pasti tidak bercanda. Kalau aku tidak datang tepat waktu, Qingya pasti sudah kau peras habis. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Chen Xiao berkata demikian dan tiba-tiba melangkah maju. Ledakan. Momentumnya begitu besar sehingga seluruh rumah tampak bergetar 3 kali. Zhou Yunxiang ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Dia telah menjalani kehidupan mewah sejak kecil, dan jika dia memulai perkelahian, dia tidak akan punya kesempatan untuk menang. Tidak, kau tidak boleh menyentuhku. Aku tuan muda keluarga Zhou. Bajingan kecil, kalau berani menyentuhku, ayahmu pasti akan membalaskan dendamku. Lagi pula, ini markas saudara Wolf. Kalau aku teriak, anak buah saudara Wolf pasti menyerbu masuk.
Zhou Yunxiang berpikir bahwa ancamannya akan membuat Chen Xiao ragu untuk bertindak gegabah. Tanpa diduga, Chen Xiao sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi jijik dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagaimana mungkin keluarga kecil Zhou dan seorang pemimpin geng bisa mengintimidasi saya? Zhou Yunxiang, aku tidak ingin membunuh sampah sepertimu karena aku takut tanganku kotor. Tapi jangan pernah berpikiran jahat terhadap King Ya. Sekarang, aku akan menghancurkan peralatanmu. Apa? Mendengar ini, Zhou Yunxiang awalnya tertegun, seolah-olah dia tidak mengerti. Namun, saat berikutnya, dia menyadari bahwa tatapan Chen Xiao sedang menatap dingin bagian vital 3 inci di bawah perutnya. Tiba-tiba, Zhou Yunxiang menggigil tanpa sadar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang sangat mengerikan, dan rompinya langsung basah oleh keringat dingin. Apa? Apa yang kau lakukan? Tidak. Jangan. Zhou Yunxiang melolong melengking dan berlari menuju pintu. Mau lari? Terlambat. Sosok Chen Xiao melesat bagai anak panah dari busur, tiba-tiba ia mengangkat kaki kanannya dan menginjak selangkangan Zhou Yunxiang dengan keras. Ledakan. Terdengar suara keras, memekakkan telinga. Dalam kemarahannya, Chen Xiao mengerahkan seluruh tenaganya dalam tendangan ini. Alat kejahatan, milik Zhou Yunxiang hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan darah merah segar mengalir keluar dari selangkangannya, membuat pemandangan menjadi berdarah dan hancur, mengejutkan. Tanah di sekitarnya juga hancur, dan retakan menyerupai jaring laba-laba muncul. Kekuatan satu tendangan sungguh mengerikan. Ah! Zhou Yunxiang menjerit dengan keras yang menyayat hati, raut wajahnya berubah, wajahnya mengerikan, seperti hantu. Brengsek, kamu. Kamu benar-benar menghancurkan hidupku. Ah! Rasa sakit yang tak tertahankan membuat Zhou Yunxiang menjadi gila. Menurut rencananya, dia seharusnya menikmati si cantik Lin Qingya sekarang. Tanpa diduga, Chen Xiao menerobos masuk ke klub bagaikan dewa, dan bahkan menginjak-injak bagian terpentingnya hingga hancur berkeping-keping. Sejak saat itu, Zhou Yunxiang menjadi seorang kasim dan tidak lagi memiliki kemampuan apapun di bidang itu. Pada saat ini, Chen Xiao menatapnya dengan tatapan membunuh di matanya dan berkata dengan dingin. Sejak kau mulai merencanakan melawan Qingya, nasibmu sudah ditentukan. Zhou Yunxiang, kau pantas menerima nasib ini. Zhou Yunxiang menggertakkan giginya, wajahnya muram saat dia meraung, sialan. Keluarga Zhou kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mendengus. Chen Xiao mencibir, semut tidak tahu betapa kecilnya mereka. Kalau aku mau, akan mudah menghancurkan keluarga Zhou-mu. Terdapat dominasi yang tak tertandingi di antara garis-garis. Dia bertempur di medan perang selama 7 tahun dan mendominasi dunia. Tokoh besar macam apa yang belum pernah ditemui Chen Xiao. Di matanya, keluarga Zhou tidak ada bedanya dengan seekor semut yang bisa diinjak sampai mati hanya dengan jentikan jarinya. Tiba-tiba, Zhou Yunxiang berbalik dan melihat keluar, sambil berteriak sekeras-kerasnya. Saudara Serigala, kemarilah dan selamatkan aku. Melihat Zhou Yunxiang berteriak minta tolong, Chen Xiao tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia menampakkan senyum misterius, seolah semuanya terkendali. Pada saat ini, Zhou Yunxiang menoleh dan menatapnya lagi, matanya berkilat ganas, mengancam dengan keras, bocah bau, jangan coba-coba kabur. Klub Hoiwei ini markas saudara Serigala, berisi ratusan penjahat. Kau takkan bisa kabur meski punya sayap. Haha, siapa bilang aku akan melarikan diri? Chen Xiao bertanya balik, tenang dan kalem, tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya, seolah semuanya terkendali. Malam masih sangat panjang. Menghancurkan alat vital Zhou Yunxiang hanyalah permulaan. Pertunjukan besar akan segera dimulai. Deng 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 deng. Tak lama kemudian, derap langkah kaki yang padat terdengar di koridor. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria berwajah ganas menyerbu masuk. Mereka mengenakan setelan hitam yang sama, dan otot-otot mereka menonjol di balik pakaian mereka, memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mata mereka yang tajam bagaikan elang dipenuhi dengan niat membunuh dan tangan mereka berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, suara menantang dan arogan datang dari luar pintu. Siapa yang begitu buta sampai berani membuat masalah di wilayahku, si Tianlang? Saudara Serigala, aku datang. Bab 18. Mendengar suara yang mendominasi dan tak terkendali itu, selusin pria kekar berdiri di kedua sisi dengan ekspresi penuh hormat, seolah-olah mereka tengah menunggu keberadaan yang mulia. Menendang, menendang, menendang. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berusia 40-an masuk. Dia memiliki hidung seperti singa dan mulut seperti harimau, dan matanya berkilat ganas seperti serigala yang lapar, membuat orang merasa ingin menjauhi orang asing. Ada juga tato kepala serigala di lengan, yang tampak seperti nyata. Xie Tianlang, salah satu pahlawan di dunia bawah tanah laut Cina Timur. Ia memulai debutnya di usia muda, dan hanya bermodalkan pisau dapur, ia mengejar musuh-musuhnya dan membantai mereka di lebih dari selusin jalan, hingga menjadi pemimpin geng. Seiring perkembangannya selama bertahun-tahun, kekuatannya terus berkembang. Meskipun ia tidak dapat dikatakan maha kuasa, semua petinggi di Laut Cina Timur, baik di dunia hitam maupun putih, harus memberinya muka. Saat itu, melihat Xie Tianlang datang, Zhou Yunxiang merasa seperti menemukan sedotan penyelamat dan berteriak sekeras-kerasnya, "Saudara Lang, selamatkan aku."
Anak ini telah menghancurkan hidupku dan bahkan mengatakan ingin menghancurkan keluarga Zhouku. Apa? Mendengar panggilan minta tolong ini, Xie Tianlang menoleh dan melihat. Zhou Yunxiang terjatuh ke tanah, dengan genangan darah di selangkangannya. Mengejutkan. Melihat pemandangan ini, wajah Xie Tianlang menjadi sangat muram, otot-otot di sudut matanya berkedut, dan amarah besar melonjak dalam hatinya. Ayah Zhou Yunxiang adalah teman dekatnya. Sekarang, di wilayahnya sendiri, Zhou Yunxiang justru lumpuh. Jika ia tidak kembali ke dirinya yang dulu, ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh Laut Cina Timur. Bajingan kecil, bagaimana kau bisa masuk? Xie Tianlang bertanya dengan tegas sambil menatap tajam ke arahnya. Tahukah kamu, klub Haoiwei dijaga ketat, kamera ada di mana-mana dan dijaga oleh ratusan preman. Akan sangat sulit untuk masuk tanpa ada yang menyadarinya. Saudara serigala, dia terbang dari luar, teriak Zhou Yunxiang. Apa? Mendengar ini, Xie Tianlang tertegun, tetapi tak lama kemudian ia menyadari lubang besar di jendela dan terkejut. Wah, kau ahli bela diri ya. Kau cukup mampu menembus klub Haoiwei-ku. Xie Tianlang menatap Chen Xiao dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Mampu menerobos dari udara berarti pihak lain mempunyai keterampilan yang luar biasa. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xiao mengendarai pesawat khusus pengawal harimau dan melompat dari ketinggian 100 meter. Siapa kamu? Xie Tianlang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu tidak pantas mengetahui identitasku. Chen Xiao berbicara dengan nada tenang, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura yang tak tertandingi. Dia bertindak sangat arogan dan memandang rendah Xie Tianlang, tidak menganggapnya serius sama sekali. Lancang. Berani. Kau pikir kau siapa, dasar bocah nakal? Beraninya kau bicara seperti itu pada saudara serigala. Belasan adik laki-lakinya yang ada di belakangnya semuanya marah besar. Tatapan mata brutal dan kejam yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Chen Xiao. Jika tatapan bisa menyakiti, Chen Xiao mungkin sudah dipenuhi luka. Namun, menghadapi sekelompok pria kekar ini, Chen Xiao tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sikap ini membuat saudara Wolf marah. Dasar bocah kecil, siapapun kau, kalau berani berkeliaran di wilayahku, matilah kau. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, segera menyerah dan biarkan tubuhmu tetap utuh. Kalau tidak, aku akan memotong-motongmu dan tidak memberimu tempat untuk mengubur tubuhmu. Hanya kamu. Chen Xiao melirik saudara Wolf dengan santai, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Bajingan kecil, kau meremehkanku dan memperlakukanku seperti sampah. Saudara serigala sangat marah. Tidak. Chen Xiaotian menggelengkan kepalanya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya, lalu berkata dengan enteng, aku tidak menganggapmu sampah, karena di mataku, kau bahkan lebih buruk dari sampah. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Sekitar selusin pria kekar di ruangan itu semuanya tercengang, dan mereka semua menatap Chen Xiao dengan mata luar biasa, seolah-olah mereka sedang menatap orang gila. Menurut mereka, tindakan Chen Xiao saat ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Bagus. 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 Xie Tianlang tertawa terbahak-bahak, menatap Chen Xiao lekat-lekat, menggertakkan giginya, dan berkata, aku sudah bertahun-tahun berada di Laut Cina Timur, dan baru kali ini aku melihat orang yang begitu sombong. Nak, klub Haoiwei ini markasku. Sekalipun kau punya sayap malam ini, kau takkan bisa kabur. Melarikan diri. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Chen Xiao mengangkat alisnya, tatapannya menyapu ke arah pria-pria kekar itu, dan berkata dengan ringan, bagaimana ikan dan udang busuk ini bisa menghentikanku. Nada bicaranya acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak menanggapi antek-antek ini dengan serius. Di zona perang utara, asap mesiu ada di mana-mana dan pertempuran terus berlanjut. Dan dia, Chen Xiao, adalah dewa perang yang tak terkalahkan dan seorang legenda di tentara. Dengan dia sendirian menjaga perbatasan utara, tidak ada yang berani menyerbu. Belum lagi belasan penjahat itu, ia tak akan takut meski jumlahnya 10 kali lipat. Namun, Xie Tianlang yang tidak mengetahui identitasnya sangat marah dan sangat kesal. Dasar bocah kecil, kau sudah mau mati, tapi masih berani keras kepala. Saudara-saudara, ayo. Siapapun yang berhasil menangkap anak ini lebih dulu akan diberi pahala besar. Perintah saudara serigala. Mendengar perintah itu, lebih dari selusin pria besar segera mengambil tindakan dan bergegas menuju Chen Xiao dari segala arah. Orang tercepat mengayunkan pipa baja di tangannya dan memukul wajah Chen Xiao. Namun, Chen Xiao masih berdiri di sana, tanpa tanda-tanda menghindar. Ledakan. Semua orang mengira pipa baja itu akan memukul Chen Xiao sampai kepalanya berdarah. Pada saat kritis, Chen Xiao mengulurkan tangan kanannya, membentuk 5 jarinya menjadi cakar, menggenggam erat pipa baja, dan menyambarnya. Satu kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan. Ini adalah kemenangan mutlak dalam hal kekuatan. Lalu Chen Xiao menendang dada gangster itu dengan santai. Ledakan. Gangster itu terpental mundur lebih dari 10 meter dan akhirnya jatuh ke tanah. Dadanya cekung, seperti tertabrak truk. Mendesis. Para penjahat yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, kulit kepala mereka kesemutan dan merasakan gelombang ketakutan. Untungnya, saya bukan orang pertama yang melarikan diri, kalau tidak, saya akan tergeletak di tanah, tidak tahu apakah saya hidup atau mati.
Pada saat ini, ekspresi Xie Tianlang juga berubah muram. Ia menatap Chen Xiao dengan saksama dan berkata sambil menggertakkan gigi, jadi kau seorang seniman bela diri. Pantas saja kau begitu sombong. Tapi kau sendirian, dan kau hanya mengambil pipa baja. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Apa kau benar-benar berpikir bahwa ratusan saudara di bawahku hanya di sini untuk makan dan tidak melakukan apa-apa? Di akhir kata-katanya, mata Xie Tianlang dipenuhi dengan kekejaman. Dua kepalan tangan tidak dapat mengalahkan empat tangan. Sehebat apapun Chen Xiao dalam bertarung, pada akhirnya ia sendirian. Bagaimana ia bisa lolos tanpa cedera dari tempat berbahaya ini? Namun, saat berikutnya, pemandangan luar biasa muncul di hadapan Xie Tianlang dan selusin preman. Chen Xiao memegang kedua ujung pipa baja itu dengan kedua tangannya dan memberikan sedikit tenaga. Zizi. Pipa baja itu mengeluarkan suara melengking dan mulai membengkok, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Retakan. Tak lama kemudian, pipa baja itu terlipat menjadi dua. Semua orang di tempat itu tercengang dan ketakutan, seakan-akan mereka telah melihat hantu. Tahukah Anda, pipa baja ini padat. Jangankan dilipat dua, orang biasa pun akan sangat sulit membengkokkannya 10 derajat. Namun, ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Segera setelah itu, Chen Xiao mulai bergerak lagi. Pipa baja yang patah menjadi dua bagian, dua menjadi empat, empat menjadi 8. Pada akhirnya, tempat itu berubah menjadi genangan puing. Bab 19. Diam. Keheningan mematikan. Untuk sesaat, tempat itu begitu sunyi sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Sekitar selusin pria besar semuanya tertegun di tempat mereka berada, seolah-olah mereka terkena mantra dan tidak bisa bergerak. Ya Tuhan, apakah ini masih manusia? Menghancurkan pipa baja dengan tangan kosong. Hingga berkeping-keping. Apa aku berhalusinasi? Mata semua orang terbelalak, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Bahkan Xie Tianlang sangat terkejut. Selama bertahun-tahun, Xie Tianlang telah terlibat dalam masyarakat bawah tanah Donghai, dan telah memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman, dan telah bertemu banyak orang aneh. Terbang di atas atap dan tembok, membelah batu bata dan batu, kebal terhadap pedang dan tombak. Tetapi pemandangan di hadapannya begitu mengejutkan dan memberinya guncangan psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus tahu bahwa apa yang dilakukan Chen Xiao barusan bukanlah sekadar mematahkan pipa baja, tetapi menghancurkan pipa baja tersebut menjadi serbuk besi dan mengubahnya menjadi bubuk. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Setelah melakukan semua ini, Chen Xiao bertepuk tangan dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang remeh dan mudah. Sosok tinggi itu, bagaikan gunung, terbentang di hadapan kita, di luar jangkauan kita. Semua orang di tempat itu merasakan sesak di dada dan hampir mati lemas. Kamu, siapa kamu? Xie Tianlang tak dapat menahan diri untuk bertanya, suaranya bergetar. Siapa aku, tidak penting. Yang penting Zhou Yunxiang berani menyentuh istriku malam ini. Apa kau keberatan aku menyentuhnya? Kata Chen Xiao dingin. Di antara baris-barisnya, ada keberanian yang memandang rendah dunia. Wajah Xie Tianlang berubah pucat dan biru, dan dia mulai ragu-ragu. Zhou Yunxiang adalah keponakannya. Jika dia menyerah, dan masalah ini terbongkar, dia tidak hanya akan putus dengan keluarga Zhou, tetapi juga akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Laut Cina Timur dan tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Bagaimana mungkin seorang tiran bawah tanah yang bermartabat, yang bahkan tidak sanggup menghadapi seorang anak muda, bisa bertahan hidup di dunia bawah? Namun kekuatan yang ditunjukkan Chen Xiao barusan terlalu mengerikan, benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Agar adil, dia tidak ingin menyinggung pemuda misterius di depannya. Setelah merenung cukup lama, Xie Tianlang tiba-tiba menatap Chen Xiao dan berkata, Tuan, mohon berbelas kasih dan ampuni Zhou Yunxiang. Mendengar ini, Zhou Yunxiang yang sedang terbaring di tanah tampak tidak percaya dan berteriak sekeras-kerasnya. Saudara Serigala, kau di pihak yang mana? Aku sudah dipukuli, kenapa kau masih memohon padanya untuk melepaskanku? Cepat kirim seseorang untuk membunuhnya. Sumida Guci. Xie Tianlang memelototi Zhou Yunxiang dengan tajam dan meraung marah, bajingan. Kau hanya tahu cara membuat masalah. Kau sudah membuat kekacauan besar, dan kau masih ingin aku membereskan kekacauanmu. Jika kau berani bicara lagi, kau akan dihukum. Menghadapi omelan ini, Zhou Yunxiang menciutkan nyali. Meskipun enggan, ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Xie Tianlang berbalik dan menatap Chen Xiao, lalu berkata dengan suara berat, Tuan, bagaimana pendapat Anda tentang saran saya? Karena istri Anda tidak terluka, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berdamai? Anggap saja ini sebagai bantuan untuk saya, Xie. Xie Tianlang adalah pahlawan lokal, dan dia sangat kuat. Ini pertama kalinya aku meminta bantuan seseorang dengan cara yang begitu rendah hati. Dia berpikir jika dia menurunkan posturnya, Chen Xiao pasti akan memanfaatkan situasi. Siapa sangka, di saat berikutnya, Chen Xiao menatapnya dengan tatapan jijik, lalu berkata dengan dingin. Berapa harga wajahmu? Meski suara Chen Xiao tidak keras, namun bagaikan suara guntur yang menggelegar di tempat itu. Baik Zhou Yunxiang atau belasan penjahat lainnya, mereka semua memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Gila. Gila banget.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xiao berani berbicara begitu arogan dan tidak menanggapi Xie Tianlang dengan serius sama sekali. Saya sombong dan saya pikir sayalah satu-satunya yang penting. Oke, oke. Xie Tianlang tertawa terbahak-bahak, urat-urat di dahinya melotot, dan berkata dengan galak, bajingan, kau sungguh tak tahu malu. Apa kau pikir aku takut padamu? Kau yang memaksaku melakukan ini. Saat berbicara, mata Xie Tianlang berkilat, seolah telah membuat keputusan. Tiba-tiba ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Moncong senjatanya yang hitam diarahkan ke kepala Chen Xiao. Niat membunuh menyeruak liar. Larangan senjata api di musim panas yang hebat. Senjata ini diperoleh Xie Tianlang dari sebuah saluran khusus. Ia selalu membawanya dan selalu menjadi andalan terbesarnya. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tetapi sekarang, dia tidak dapat menahan amarahnya dan mengungkapkan kartu asnya. Sambil memegang senjata, Xie Tianlang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan tampaknya mampu mengendalikan situasi sepenuhnya. Senyum sinis muncul di wajahnya. Ia menatap Chen Xiao dan berkata, wah, zaman apa sekarang? Kau masih ingin menaklukkan dunia dengan tinjumu. Kekuatanmu memang di luar dugaanku, tapi setinggi apapun kungfumu atau secepat apapun kau, bisakah kau lebih cepat dari peluru? Hahaha. Tawa Xie Tianlang yang tak terkendali bergema di seluruh tempat acara. Dia memandang Chen Xiao dari jauh, ingin melihat ketakutan di wajah Chen Xiao. Namun, Chen Xiao tetap tenang dan kalem, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Seolah-olah dia memperlakukan senjata ini sebagai mainan yang tidak mematikan. Wah, kenapa kamu tidak takut? Teriak Xie Tianlang dengan marah. Mengapa saya harus takut? Ye Lingtian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sosoknya setinggi gunung, memancarkan sikap seorang pria kuat. Anda, Xie Tianlang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebelumnya, setiap kali dia menggunakan senjata ini, dia selalu berhasil dan tak terkalahkan. Bahkan bos yang berkuasa pun harus tunduk dan memohon belas kasihan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tak kenal takut seperti Chen Xiao. Oke, bocah. Apa kau punya kata-kata terakhir sebelum kau mati? Teriak Xie Tianlang. Hehe. Chen Xiao tiba-tiba tertawa, Xie Tianlang, jika kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan benda ini, kamu salah besar. Mereka yang ingin membunuhku termasuk Ketua Dewan Kegelapan Barat dan seorang jenderal terkenal yang memimpin sejuta tentara. Dan kau pastinya yang paling lemah. Senjata ini sama sekali tidak bisa melukaiku. Kalau kau tidak percaya, tembak saja aku dan coba. Setelah berkata demikian, Chen Xiao tiba-tiba melangkah maju sambil membusungkan dadanya seakan-akan hendak menyerbu moncong senjatanya. Saudara Serigala, anak ini sungguh meremehkanmu. Bunuh dia. Pokoknya, kita dikelilingi oleh saudara-saudara kita, jadi beritanya tidak akan bocor. Banyak preman yang berteriak keras. Xie Tianlang menatap Chen Xiao dan berkata dengan kejam, bocah bau, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat berikutnya, dia mengarahkan pistol ke kepala Chen Xiao dan menarik pelatuknya. Bab 20. Xie Tianlang tersenyum muram, seakan-akan dia telah melihat kejadian tragis ketika Chen Xiao ditembak di kepala. Pada saat kritis, Chen Xiao bergerak, dan bagaikan trik sulap, dia menghilang begitu saja. Saat berikutnya, tidak ada suara tembakan. Karena Chen Xiao muncul di depan Xie Tianlang seperti hantu, dan meraih tangan kanannya yang memegang pistol dengan erat. Pada saat ini, selama Xie Tianlang menekan sedikit jari pelatuk, peluru akan keluar dari laras dan menembus dada Chen Xiao. Namun, jarak kecil itu tampak begitu dekat namun begitu jauh, sehingga tidak dapat dilintasi. Retakan. Tiba-tiba terdengar suara tulang patah. Chen Xiao tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mematahkan pergelangan tangan Xie Tianlang, dan pistol itu langsung jatuh ke tangan Chen Xiao. Ah! Xie Tianlang menjerit dengan suara yang menyayat hati. Dia telah berjuang keras untuk menciptakan dunia bagi dirinya sendiri dan mendapatkan posisinya saat ini. Namun, dia telah menjalani kehidupan mewah selama bertahun-tahun dan tidak pernah harus melakukan apapun sendiri. Sekarang dia menderita sakit karena pergelangan tangannya patah, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit. Namun tak lama kemudian, jeritan Xie Tianlang berhenti tiba-tiba. Karena Chen Xiao benar-benar memasukkan pistol itu langsung ke mulutnya. Moncong senjata yang dingin itu ditekan ke belakang tenggorokannya. Niat membunuh tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, seluruh tubuh Xie Tianlang membeku, tidak berani bergerak, apalagi mengeluarkan suara. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani bertindak gegabah, Chen Xiao pasti akan menembaknya sampai mati. Dia merasakan niat membunuh di mata Chen Xiao. Seolah-olah, dia adalah dewa pembunuh dari neraka Sura. Xie Tianlang adalah seorang tiran bawah tanah di Laut Cina Timur. Ia telah aktif di dunia seni bela diri selama beberapa dekade dan telah mengalami banyak bahaya. Namun kini, dia bagaikan seekor domba yang akan disembelih, tidak mampu melawan. Nasibnya ditentukan oleh Chen Xiao. Untuk sesaat, sekitar selusin penjahat di tempat itu semua ketakutan dan hampir tidak mempercayai mata mereka. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Sejak Chen Xiao melancarkan aksinya hingga ia merampas pistol dan membalikkan keadaan, totalnya hanya memakan waktu kurang dari sedetik. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Bajingan kecil, lepaskan saudara serigala.
Beraninya kau tidak menghormati saudara serigala. Kau pasti sudah bosan hidup. Turunkan senjatamu segera. Kalau berani menyakiti saudara serigala, kami akan melawanmu sampai mati. Gerombolan penjahat itu berteriak-teriak beberapa saat, tetapi tidak berani maju menyerang. Jika Chen Xiao marah dan benar-benar menembak, maka masalahnya akan serius. Xie Tianlang ingin memohon belas kasihan, tetapi mulutnya tersumbat oleh laras senapan dan dia hanya bisa mengeluarkan suara ragu-ragu. Ledakan. Pada saat itu, suara keras seperti tembakan tiba-tiba meledak. Xie Tianlang sangat ketakutan hingga wajahnya memucat, tubuhnya gemetar, dan dia langsung jatuh ke tanah. Namun saat berikutnya, ia mendapati dirinya tidak mati, melainkan masih hidup dan sehat. Suara keras tadi bukanlah suara tembakan, melainkan onomatope yang diucapkan Chen Xiao. Dalam keadaan normal, Xie Tianlang tidak akan salah dengar. Namun, dalam situasi tegang tadi, ia mengira itu tembakan, dan saking takutnya, lututnya lemas dan ia pun jatuh ke tanah. Ia sama sekali tidak terlihat seperti pahlawan, melainkan seperti pengecut. Chen Xiao menatapnya, senyum nakal tersungging di bibirnya. Haha, apakah ini penguasa dunia bawah tanah laut Cina Timur? Aku bahkan belum melepaskan satu tembakan pun, dan kau sudah ketakutan seperti ini. Anda, Xie Tianlang sangat marah hingga wajahnya memerah. Ia bangkit dari tanah, mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di antara gerombolan preman itu. Senjata itu masih di tangan Chen Xiao, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Kau anak yang kejam sekali, aku mengaku kalah hari ini. Bawa istrimu dan pergi. Aku tidak akan melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya. Kata Xie Tianlang dengan suara berat. Mendengus. Chen Xiao mencibir, menatap Xie Tianlang dan kelompoknya, lalu ke Zhou Yunxiang yang cacat, dan berkata dengan dingin, kalian tidak ingin melanjutkannya, tapi aku belum memutuskan untuk membiarkan kalian pergi. Apa artinya? Wajah Xie Tianlang berubah drastis dan dia berteriak kaget. Meskipun kau bukan pelaku utama, kau juga kaki tangan Zhou Yunxiang. Kejahatanmu keji. Jika kau ingin hidup, kau dan semua anak buahmu harus memotong lenganmu sebagai permintaan maaf, lalu keluar dari Laut Cina Timur. Chen Xiao memberi perintah, dengan tekad yang tak tertahankan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Wah, kamu gila. Kau ingin aku memotong lenganku dan keluar dari Laut Cina Timur. Siapa yang memberimu nyali? Apakah kau benar-benar mengira kami takut padamu? Sialan. Saudara serigala, beri perintah, ayo kita lawan dia, dia cuma bawa pistol di tangannya. Mata para penjahat itu merah dan mereka sangat bersemangat. Xie Tianlang juga sangat marah. Dia menatap Chen Xiao dan berkata sambil menggertakkan gigi. Wah, apa kau benar-benar akan begitu agresif dan gigih? Kuakui kemampuanmu memang mengerikan, tapi kau sendirian. Dan di klub Hallyu ini, aku punya ratusan saudara, dan masing-masing dari mereka bisa meludahimu sampai mati. Beberapa ratus orang, apa itu? Ekspresi penghinaan yang tak tersamar tampak di wajah Chen Xiao. Kau mencari kematian. Xie Tianlang sangat marah dan siap mencabik-cabik wajahnya. Bahkan jika itu berarti menderita kerugian besar, dia akan membunuh bocah sombong di depannya hari ini. Ledakan. Pada saat ini, seluruh klub Hallyu tiba-tiba mulai bergetar. Lampu gantung di langit-langit berkedip-kedip, kadang terang dan kadang redup. Semua kaligrafi dan lukisan yang tergantung di dinding jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Banyak wajah preman berubah drastis. Mereka tidak mau repot-repot menghadapi Chen Xiao. Mereka semua jatuh ke tanah dan merangkak di bawah meja. Dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, mereka tidak berani gegabah. Tak lama kemudian, hampir semua orang, termasuk Xie Tianlang, terjatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Hanya Chen Xiao yang berdiri dengan bangga. Sosok yang tinggi dan ramping itu bagaikan tombak yang menembus langit biru, memancarkan aura yang merendahkan dunia dan merendahkan para pahlawan. Dia melihat ke arah banyak penjahat yang terkapar dan berbicara dengan bangga. Jangan takut, ini bukan gempa bumi. Ini rakyatku, mereka datang. Begitu kata-kata ini diucapkan, bagaikan sebuah batu besar yang menghantam air yang tenang, menimbulkan ribuan ombak. Para penjahat yang tergeletak di tanah semuanya memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Apakah kamu bercanda? Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk membuat seluruh klub gemetar? Apakah menurut Anda ini sebuah film? Deng 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 deng. Pada saat ini, terdengar lagi suara langkah kaki yang padat, bagaikan guntur yang teredam, yang dapat didengar dengan jelas meskipun dari jarak yang jauh. Sekarang, kamu masih ingin bersaing denganku dalam hal jumlah orang yang kamu miliki. Chen Xiao menatap Xie Tianlang dan tiba-tiba bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Xie Tianlang berteriak dan mengumpat, lalu bangkit dari tanah, berjalan ke ambang jendela kotak dan melihat keluar. Saat berikutnya, Xie Tianlang gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya memucat, seolah-olah dia telah melihat hantu. Sebuah pemandangan luar biasa muncul di hadapannya. Di luar klub Hallyu, ada lautan manusia yang tak berujung. Ribuan prajurit yang mengenakan seragam militer, memiliki ekspresi tegas dan penuh momentum. Ribuan pasukan datang untukmu. Bersambung.